Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk pertemuan berapa nih ya? 9 ya? Untuk pertemuan 9, saya minta teman-teman coba buat presentasi ya. Jadi saya minta coba teman-teman buat presentasi dari apa yang sudah dikerjakan kemarin ya. Jadi apa yang sudah teman-teman kerjakan kemarin yaitu terkait dengan algoritma sorting ya. Itu silahkan teman-teman buat atau cari 3 orang ya, cari kelompok ya. Jumlahnya 3 orang ya. 2 sampai 3 orang ya. Jadi 2 sampai 3 orang. Ya. Kemudian jelaskan tugas yang kemarin sudah dikerjakan. Silakan bagi tugas di antara anggota kelompok ini ya. Silakan bagi tugas ya di antara anggota kelompok ini. Kemudian misalnya yang pertama adalah terkait dengan penjelasan ya. Penjelasannya ya sudah, berarti oke, algoritma misalnya selection sort itu algoritma yang seperti apa gitu ya. Jadi dia akan mengambil angka atau angka yang terkecil, misalnya kita akan ascending ya di antara deret angka gitu ya, deret angka yang ada gitu ya. Dia akan melakukan pengecekan dari awal sampai akhir ya, dari startnya ya, misalnya dari indeks 0 sampai deret angka yang lain dicari apabila ada yang lebih kecil daripada yang pertama, atau dicari yang paling kecil maka akan ditukar seperti itu ya. Silakan nanti berupa angka ya, misalnya di sini adalah 50, di sini adalah 20, misalnya ini 7, di sini ada 1. Oh, dari semua angka yang ada yang paling kecil adalah 1, maka indeks 0 ini akan ditukar kan gitu ya. Maka dia nanti angka satunya di sini, nanti angka 50-nya di sini. Misalnya seperti itu. Ya. Misalnya seperti ini ya. Ya, satunya di sini, angka 50-nya di sini. Kalau sudah seperti ini, yang angka indeks 0 ini pasti yang paling kecil kan gitu. Jadi seperti itu nanti penjelasannya. Pasti yang paling kecil. Untuk itu kita akan bertambah 1. Kita akan mulai dari indeks 1. Ya, akan dicari lagi mana yang paling kecil dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian flowchart juga silakan dijelaskan ya. Teman-teman misalnya punya flowchart seperti apa kemarin ya. Kalau misalnya dari tugas yang dikerjakan masih ada kekurangan ya silakan diperbaiki di presentasi ini ya. Start gitu ya. Kemudian nanti di sini adalah masukkan nilai kan gitu ya. Nilai array ya. Gitu ya, ataupun misalnya nilai array, atau kita langsung saja ya. Nilai array. Ya ini bebas ya. Saya nggak meminta teman-teman harus ada input. Misalnya di sini ada 50, 20, 7, 1, misalnya seperti ini. Nilai array ya seperti ini. Ya bebas ya. Ya, ini input, jangan lupa bentuknya adalah input ya. Kemudian selanjutnya dan seterusnya ya. Jadi dari flowchart yang teman-teman kerjakan juga ya, itu teman-teman coba jelaskan ya, kemudian direkam. Ingat ya, direkam ya. Jadi apa yang penjelasan teman-teman itu direkam ya. Selama ini kan kebanyakan saya yang presentasi, saya yang menjelaskan ya. Jadi saya minta teman-teman nanti akan merekam ya proses-prosesnya. Dari mulai tadi penjelasan ya, kemudian flowchartnya seperti apa. Kalau misalnya ada animasi lebih baik ya. Jadi semakin jelas semakin baik. Ya, semakin jelas semakin baik. Seperti itu ya. Semakin jelas semakin baik. Kalau misalnya teman-teman, oke, saya mau menggunakan video scribe ya, video scribe. Oke, saya menggunakan PowerPoint saja, animasi di PowerPoint silakan. Saya menggunakan misalnya Blender gitu ya, saya membuat animasi 3D gitu ya. Semakin jelas akan semakin baik nanti nilainya gitu ya. Termasuk nanti ini flowchartnya nanti menggunakan seperti apa. Kemudian yang ketiga kan adalah programnya.
Ya, nanti ada yang menjelaskan tentang programnya tuh. Ya, kok bisa gitu ya. Silakan nanti ditranslate dari flowchart ini, kemudian nanti akan diubah menjadi programnya seperti apa gitu ya. Nanti teman-teman silahkan disesuaikan ya dengan flowchartnya gitu ya. Programnya disesuaikan dengan flowchartnya gitu ya. Jadi start. Kemudian kedua misalnya di sini adalah nilai A ya. Nilai A sama dengan 50, 20, 7 dan 1. Ya sudah, berarti nanti teman-teman akan membuat nilai A misalnya ya sama dengan ya np.array gitu ya. Kemudian di sini kita masukkan di sini angkanya, misalnya di sini 50, 20, 7, 1 seperti itu ya. Nah dan seterusnya gitu ya. Jadi programnya harus sesuai dengan flowchartnya gitu ya. Kemudian nanti teman-teman jelaskan programnya alurnya seperti apa sehingga bisa dipahami bahwa dari program tersebut ternyata kita bisa melakukan sorting berdasarkan algoritma yang sudah saya bagi per kelas ya. Karena memang A1, A2 dan B itu beda-beda algoritmanya. Nanti untuk selanjutnya kita dari masing-masing kelas ini akan studi banding ya. Jadi akan studi banding ke kelas lainnya terkait algoritma yang lain. Oke, saya kira cukup ya. Jadi ini saya minta coba teman-teman buat video penjelasan ya dari algoritma sorting ini dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian teman-teman buat kelompok tadi ya, buat kelompok 2-3 orang ya, silahkan bagi job desk-nya. Kemudian setelah direkam penjelasannya, teman-teman masukkan di YouTube ya. Masukkan di YouTube, kemudian teman-teman YouTube-nya nanti akan saya minta untuk dikumpulkan, link YouTube-nya akan saya minta dikumpulkan pada media yang saya tentukan ya. Bisa nanti e-learning ataupun dari YouTube gitu ya. Nanti medianya belum saya tentukan. Oke, saya kira cukup ya. Jadi silahkan saya beri waktu 1 minggu untuk mengerjakan ini ya. Semakin penjelasannya itu semakin baik ya, semakin bagus nilainya gitu ya. Jadi silahkan teman-teman berkreasi dan explore ya lebih dalam lagi terkait algoritma sorting yang teman-teman akan jelaskan, maupun explore lebih dalam lagi teknik presentasi yang baik. Mungkin itu ya untuk pertemuan kita hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.